Di video gue kali ini gue nggak akan mereview ya, atau nggak akan mengunboxing sebuah gadget atau sebuah handphone, tapi lebih tepatnya gue akan men-share atau berbagi pengalaman gue selama gue beli HP di toko online. Ya lebih tepatnya di Tokopedia ya, karena saya sih tidak pernah belanja ke Lazada atau ke Shopee, tapi saya seringnya sih ke Tokopedia. Lebih tepatnya tidak pernah ke Lazada atau ke Shopee itu ya. Oke, ini kebetulan unit yang saya dapatkan barusan. Ini unitnya baru saja datang dan gue nggak bikin video unboxingnya karena ini sudah pernah gue bikinkan video unboxingnya bahkan 2 kali. Ini adalah Xperia XZ1 yang gue pesan di salah satu toko online. Tapi gue nggak akan nyebutin tokonya cuy, karena ini adalah privasi antara gue dan sellernya aja. Dan di video gue kali ini lebih tepatnya gini judulnya. Aku kasih judul bagaimana cara komplain ke seller ya, bila mana unit terdapat cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi. Dan unit yang gue dapatkan ini kebetulan cacat ya, karena pas gue datang gue cek tingkat kemulusannya, memang di sini sangat mulus ya. Di sini sangat mulus, tidak ada baret ataupun dent sama sekali. Ya gue nilai sih ini 98% mulus ya. Dari LCD-nya, dari back covernya, samping-sampingnya, kameranya juga nggak ada baret sama sekali. Cuman ini pas gue lihat ya, nih kalian bisa lihat LCD-nya itu ada white spot yang sangat banyak sekali. Ini kalian bisa lihat ya, white spot dan shadow. Gue sih nggak mempermasalahkan sih soal white spot atau shadownya ini ya, karena gue pas pesen itu kebetulan gue pas pesen yang WS atau shadow. Tapi gue nggak pernah sih sampai shadow separah ini atau white spot separah ini. Ini kebetulan unit yang gue dapatkan ini bener-bener parah cuy. Jadi titik spotnya itu banyak, bahkan ada yang sampai garis-garis seperti ini. Nah kalian bisa lihat. Gue akan ke ini aja, ke cek LCD Sony ya. Gue akan masuk ke display, dan di sini kalian bisa lihat ya, di layar putih ini ada titik spot ya, white spotnya ini juga. Terus ini garis melintang dan ini garis horizontal juga ada, dan juga dicampur shadow. Waduh, ini benar-benar parah sih. Kemarin pas gue pesan unit yang shadow atau white spot nggak separah ini benar-benar parah. Dan gue curiga ini LCD-nya pernah bongkar atau pernah ganti atau pernah bongkaran. Setelah saya cek tadi di pressure up-nya nggak naik. Biasanya kan meskipun shadow ataupun white spot ya, pressure up-nya naik. Itu gue cek tadi nggak naik cuy. Kita boleh cek lagi ya. Astagfirullahaladzim, keliru. Nah kita cek pressure up-nya ya. Jikalau kalian membeli HP Sony ini penting sekali, karena kalau pressure up naik otomatis itu unit tidak pernah dibongkar, pasti itu, karena dia masih anti air. Kalau sudah masih anti air kan biasanya nggak pernah dibongkar. Kalau pernah dibongkar dia pasti nggak anti air dan pressure-nya nggak naik. Oke, kita cek ya. Gue tekan-tekan nggak bergerak sama sekali angka 9-nya ya. Dan setelah itu gue semakin curiga, karena LCD itu pengaruh besar ya dalam pengecekan HP Sony. Karena ternyata ini ada bekas lem ya, kalian bisa lihat. Nah ini kalian bisa lihat ya, bekas lem-lem yang nggak rapat di sini. Nah ya gue curiga ini HP sudah pernah ganti LCD ataupun dia pernah bongkar ganti spare part. Gue juga nggak tahu, cuman yang jelas ini pernah bongkar. Gue langsung komplain ke sellernya, dan sellernya pun menanggapi dengan respon yang cukup baik, dan sellernya pun menanggapi dengan mengembalikan barang atau pengembalian dana. Sellernya ini langganan gue juga, cuman kebetulan ini
pas bukan rezeki gue ya. Jadi gue dapatkan barang yang kurang perfect itu. Berbeda dengan ini XZS ya. XZS ini gue dapatkan di toko yang sama dengan ini juga ya. Dan ini barangnya benar-benar mulus juga XZS ini ya. Dan LCD-nya nggak ada masalah, rapat semua. Ini pressure-nya juga naik. Terus nggak ada white spot, nggak ada shadow juga, benar-benar clean ya layarnya. Tapi yang ini sayang, unitnya mulus ya, cuman dia pernah bongkar gitu. Kita hanya share aja bagaimana cara untuk komplain atau cara untuk pengembalian barang atau retur atau pengembalian dana. Nah, caranya gue akan share ke video ini ya. Jadi kalian jangan ragu kalau beli online. Nah, ini pertama yang kalian harus teliti ya sebelum kalian membeli sebuah gadget atau sebuah barang elektronik ya, khususnya di toko online. Kalian harus lihat followernya dulu yang pertama. Kalau followernya itu banyak dan ulasan pembeli juga bagus, misalnya kalian ingin membeli Xperia XZ1 ini misalnya ya, di toko A misalnya ya, di toko A. Setelah itu kalian lihat followernya. Kalau followernya banyak dan ulasan di HP itu misalnya komentar-komentar yang sudah membeli pembelinya, misalnya banyak bintang 5-nya, banyak bintang 5-nya maksud saya. Itu terus kalian lihat komentar-komentarnya juga penting ya, karena kalau komentar-komentar juga bisa menilai sebuah toko itu bagus atau tidaknya toko itu ya. Jadi intinya kalian harus teliti sebelum membeli. Dan yang kedua, pastikan kalian harus chat dulu ke sellernya sebelum kalian pesan. Sebelum pesan ke sellernya, kalian harus chat dan memastikan barangnya ready atau enggak. Yang kedua, karena apa? Kalau barangnya nggak ready terus kalian order, nanti yang ada ya pengirimannya malah lambat prosesnya. Bukan pengiriman, proses ordernya maksud saya. Kan di situ ada tingkatan ya, dari mulai kita order, terus proses, terus dikirim, dan penerimaan barang. Kan ada di Tokopedia seperti itu ya. Nah, setelah itu ditanyakan ready atau enggak, terus kalian bisa chat penjualnya apakah barangnya kondisinya gimana, atau dalam warnanya ready-nya apa. Itu penting. Karena apa? Karena terjadi antara komunikasi antara penjual dan pembeli ya. Jadi kalau ada komunikasi kan enak. Setelah itu kalian kalau sudah pasti barangnya dan unitnya ready, terus warnanya juga yang kalian inginkan juga ready, terus barangnya oke, kalian sudah pastikan ke sellernya, oke lah, langsung kalian order barangnya ya, tanpa kalian ragu. Karena apa? Karena di Tokopedia ataupun di toko-toko seller, maksudnya di toko-toko online lainnya maksud saya, seperti Lazada atau Shopee, itu ibaratnya pihak ketiga, jadi pihak penengah. Kalau kalian order barang ke toko-toko online seperti itu, aman lah saya kira. Karena memang uang kita nggak akan masuk ke penjualnya langsung, karena ditahan oleh pihak ketiga, Tokopedia ini yang saya maksud ya. Jadi intinya kalian order aja sesuai barang yang kalian inginkan atau kalian pesan. Setelah itu nanti waktu barang tiba seperti saya ini tadi ya, barang saya tiba ini, kalian jangan langsung kalian buka. Yang pertama. Yang kedua, kalian harus siapkan kamera dan kalian video ya. Kalian video unitnya itu sebelum kalian buka, kalian video unboxingnya kalau perlu ya. Kalian video unboxingnya, kalian buka sampai kalian nyalakan HP-nya. Karena itu penting, karena itu untuk bukti kita komplain ke sellernya kalau misalnya ada unit yang rusak atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu kita bisa untuk bukti komplain. Nah, setelah itu kalau kalian misalnya ada yang kurang sreg dengan unitnya atau memang ada cacat dalam unitnya, kalian jangan segan-segan langsung chat aja ke sellernya kalau memang unit yang kalian dapatkan itu kurang maksimal atau ada cacatnya atau memang ada kendala yang lain yang misalnya sinyal atau apa ya. Kalian bisa negosiasi ya, dalam arti negosiasi itu ke sellernya minta pengembalian barang atau tukar barang
dengan unit yang sama. Dan setelah itu kalian komplain ya, klik komplain ya. Di situ ada tampilan klik komplain di situ ya. Kalian bisa klik komplain di gerenya tokonya itu kan ada tulisan klik komplain, langsung kalian chat permasalahannya apa ya di situ. Misalnya kalau saya seperti ini, saya tadi ya LCD-nya kelihatan lemnya, jadi otomatis dia bongkaran, sudah pernah bongkar ya. Seperti ini saya tadi. Jadi deskripsinya harus jelas, kenapa dikembalikan, ditulis di situ. Terus habis gitu di situ ada pilihan juga tukar barang atau pengembalian dana. Kalau kalian ingin pengembalian dana, klik pengembalian dana. Tapi kalau misalnya ingin tukar barang, kalian klik tukar barang ya. Jadi ini supaya kalian tahu, bisa lebih teliti lagi. Setelah itu kalau sudah, biasanya nunggu respon dari sellernya. Kalau sellernya menyetujui, otomatis kalian harus langsung retur barang ini ya. Retur barang yang kalian dapatkan tadi, yang cacat tadi, kalian retur. Biasanya si sellernya ngasih alamat di komplain itu tadi. Jadi kita harus mengembalikan unit yang tidak sesuai itu tadi, kembalikan ke alamat sellernya. Dan biasanya prosesnya itu menunggu resi dari kita itu 3 hari ya, butuh kesabaran ya. Kalau pengembalian dana itu misalnya kalau sudah ada input resi inputnya itu kita dikasih jangka waktu 3 hari biasanya. Setelah kita menginput resinya, langsung otomatis kan barang ini dikirim. Setelah barang sampai ya, setelah barang sampai ke sellernya, itu langsung dana nggak akan masuk ke rekening kita, karena butuh proses lagi cuy. Lah itulah yang nggak bikin kita bete ya. Kita sudah capek-capek untuk order, kita sudah nunggu-nunggu kedatangan unit yang kita impi-impikan ya, apalagi kita butuh banget HP-nya, terus HP tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah itulah yang bikin kita itu kecewa. Untuk masalah duit sih nggak seberapa ya, karena bisa dikembalikan. Tapi kekecewaan itu yang nggak ada obatnya. Karena apa? Karena kita sudah nunggu lama, terus kita sudah bolak-balik keluar pintu, keluar masuk, nunggu sampai kita mau pergi kemanapun nggak bisa, karena nunggu barang yang kita order ya toh. Karena kan ini bukan COD bayar di tempat. Kalau COD bayar di tempat sih enak. Kalau kita nggak bayar kan unitnya nggak akan dikasih ya toh. Karena kita kan sudah transfer ke sellernya. Jadi otomatis kita mau nggak mau harus standby di rumah, atau ada yang nunggu di rumah gitu cuy. Aduh, terus kita rugi juga ya, rugi ongkirnya. Kalau ongkir ke, misalnya saya contohnya ini ya, ongkir Surabaya ke Jakarta ini biasanya ini 50.000 ke atas cuy. Kan buang duit juga, 5.000 ya, buat beli beras kan lumayan 50.000 cuy. Nah seperti itulah penjelasannya. Barangkali misalnya kalau kalian ingin lebih detail lagi atau tanya-tanya lagi, bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Maaf, ini hanya sekedar info dari pengalaman gue, supaya nanti bisa kalian sharing ya video gue ya. Kalau kalian misalnya masih ragu dalam membeli gadget atau misalnya membeli elektronik di toko online, kalian gak usah ragu lagi, pastikan kalian lebih teliti sebelum membeli. Dan itu tadi ya, yang pasti kalian lihat tokonya. Kalau tokonya terpercaya, ya wis gaspol ya. Pokoknya kalau ada apa-apa nanti kan bisa komplain seperti saya ini. Jadi intinya jangan takut untuk membeli di toko online. Oke, segitu aja pengalaman yang bisa gue sampaikan ya. Barangkali bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya, khususnya bagi rekan-rekan yang belum pernah membeli atau belum pernah order di toko online ya. Mungkin video ini bisa membantu ya. Ya walaupun gue kecewa juga sih. Oke lah, saya Bramasta undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.